saking sukacitanya saya sampai ketinggalan nih catatan khotbahnya. Tapi memang cuma 15 menit saya mau bicara tentang Imlek. Apa yang menjadi, kan ada banyak simbol-simbol dari Imlek itu bisa mitos. Nah jadi ada yang mitos, ada yang baik yang bisa kita lakukan, kita ambil gitu ya. Nah beberapa hal yang pasti begini ya, kemarin itu di tempat saya itu ada seorang pendeta mengundang barongsai. Terus dia WA saya, Bu Nila, nanti kalau barongsainya mampir ke ruko, tolong buka pintu, disambut kasih angpau. Iya, begitu saya dengar ceng 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 tung tung ceng gitu kan ya. Saya kunci pintu, saya naik ke loteng. Saya nggak keluar-keluar. Sebab barongsai itu naga kalau menurut Alkitab adalah lambang iblis. Dan juga barongsai itu dulunya dipakai untuk ke rumah-rumah. Memang sekarang sih jadi kebudayaan gitu ya. Jadi banyak orang suka. Di Vatikan sendiri itu barongsai diundang masuk ke dalam gereja Vatikan itu. Paus menyaksikan terus paus kasih angpau. Kan ada ya viral dia punya TikToknya apa-apa gitu ya. Tapi yang saya pelajari adalah begini. Barongsai itu dulunya ke rumah-rumah dia untuk cuci rumah. Artinya begini, kan setiap rumah ada kuasa kegelapan, ada setan gitu misalnya. Nah barongsai diundang untuk supaya setan keluar. Makanya musiknya kenceng banget ya, ceng tung tung ceng nggak berhenti begitu, kita juga sampai capek ngedengernya ya. Nah itu dia gunanya untuk ngusir setan. Jadi kalau kita undang barongsai ke rumah kita, terus kita punya mitos yang seperti itu, dia ngusir setan, berarti kita udah menyingkirkan Tuhan yang adalah di atas segala setan. Tuhan yang kalau kita percaya sama Tuhan, ketika kita selalu bersekutu dengan Tuhan, di rumah kita ada Tuhan, itu setan mana aja pergi nggak betah. Makanya kalau rumah yang ada setan jangan takut, panggil aja tim doa. Satu grup berdoa, satu grup berdoa. Lama-lama setannya gerah, nggak betah dia pergi. Nggak usah panggil barongsai ya. Saya di Bali nonton barong aja apa tari kecak gitu ya. Saya tahu itu ada kuasa kegelapan. Itu barongsai kenapa kita tidak boleh? Karena dia pakai kuasa kegelapan yang aslinya loh ya. Bukan yang sekarang. Itu mereka mesti ahli kungfu. Kan kamu lihat sendiri dia lompat sini lompat sana dan bisa tepat sekali. Ya di berapa orang naganya yang panjang, apalagi kalau di Tiongkok naganya panjang puluhan meter. Bayangkan puluhan meter itu berapa puluh orang di dalam permainan barongsai itu, dan mereka harus sehati seirama baru nggak kacau itu liuk-liukan naganya. Nah itu kita nggak boleh yang seperti itu. Terus mitos-mitos Xinjia ini memang menjadi, sebetulnya Xinjia itu memang untuk orang Chinese ya. Dia bukan agama. Imlek itu bukan agama. Imlek itu adalah perayaan menyambut musim semi. Setelah musim gugur, ya musim dingin, semua tidak ada kehidupan. Terus mulai masuki musim semi, mulai tumbuh tunas-tunas. Jadi mereka rayakan dengan segala kegirangan bahwa musim semi sudah datang gitu ya. Nah perihal baju merah gini, dulu setiap mau Xinjia, setiap mau Imlek ada banyak korban dimakan sama naga gitu loh. Ini mah mitos ya. Tapi katanya sih ya cerita benar kayak legenda dulu lah, misalnya Sangkuriang atau apa. Jadi setiap mau Xinjia ini ada banyak penduduk kampung dimakan sama naga gitu loh. Ya. Jadi mereka nggak berani keluar rumah tuh kalau mau menjelang Xinjia, mereka takut sekali. Nah, satu kali ada di kampung itu ada orang jemur kain merah ya di depan rumahnya gitu. Nah ternyata dengan dia jemur kain merah itu naga nggak datang, penduduk kampung situ nggak dimakan sama naga, nggak ada korban, ceritanya begitu ya. Nah sejak dari itulah Imlek identik dengan merah, kemenangan ya, artinya tidak makan sama naga itu ya. Nah buat kita merah ya melambangkan darah Kristus.
Dia mati di atas kayu salib menyerahkan dirinya untuk menebus dosa kita. Tapi kalau buat orang dari Tiongkok, mereka udah selamat gitu ya. Dari kain merah itu gitu. Nah ini beberapa hal yang bisa saya jelaskan. Saya udah catat banyak juga tapi tadi ketinggalan. Jadi ada lagi begini. Setiap Xinjia, Imlek kita harus kue lapis. Padahal mahal ya kue lapis ya. Bela-belain tuh bikin. Kalau saya sih bela-belain bukan saya mau supaya berlapis-lapis gitu berkatnya. Tapi memang doyan gitu ya, doyan kue lapis gitu. Lapis legit maksudnya. Nah mereka tuh bela-belain ada kue lapis legit, ada jeruk, ada permen yang manis-manis. Itu ada artinya. Supaya rezekinya berlapis-lapis. Makanya ucapan Xinjia itu adalah kongsi fat cai, artinya gini. Selamat, banyak rezeki, bertambah kaya gitu loh ya. Jadi ada perkataannya tuh semua selamat, bertambah rezeki, jadi kaya. Itu pokok dari ucapannya itu. Sebetulnya kalau kita mau ikutin ya itu gak bermakna apa-apa gitu ya. Tapi karena dia fokusnya adalah kekayaan. Jadi keberuntungan hidup itu adalah kekayaan. Jadi jantungnya kehidupan itu adalah kekayaan, rezeki, untung. Makanya kalau saya ke Medan nih ke keluarga suami saya. Ako gitu panggil ako ya. Kyong iya. Terus saya diucapin doa yang bagus-bagus ya. Biar tambah kaya, tambah segalanya gitu ya. Nggak apa-apa kita juga gak usah marah, biarin aja dia mau doa begitu. Tapi kan kita bukan itu fokusnya. Ketika kita berdoa, ketika kita mengucapkan sesuatu, kita mengucapkan Tuhan berkati engkau, God bless you. Tuhan berkati engkau, Tuhan berkati engkau. Jadi keberuntungan itu bukan karena Imlek, tapi karena Tuhan sumber segala berkat, dia yang memberkati kita gitu ya. Kudu gak pakai baju merah? Enggak juga. Boleh gak pakai baju merah? Boleh. Karena apa? Saya senang baju merah gitu misalnya ya. Bukan karena Imlek, wah saya mesti pakai baju merah nih. Waduh besok beli ke Petak 9. Wah kalau Petak 9 mau Xinjia kan baju merah dari ujung ke ujung. Semua modelnya kayak gini nih, Shanghai dress gitu ya. Itu enggak mesti. Tapi ada anak Tuhan, ya dia memang orang cukup kaya. Dia bilang begini, dia mesti ke Mangga 2, dalamnya itu semua mesti baru. Enggak boleh. Karena apa? Dari mama ngajarin kalau mau malam Xinjia itu semua mandi keramas terus besok nggak mandi. Pakai baju baru dari dalam sampai keluar, baju baru. Supaya apa? Tahun depan ada lagi baju baru. Ya iyalah tahun depan dibela-belain biar nggak punya duit utang pinjam beli baju baru lagi ya ada terus gitu kan ya. Tapi saya bersyukur dari saya belum mengerti semendetil itu, saya udah didik anak-anak saya nggak mesti. Nggak mesti baju baru, mesti wah begini enggak. Saya sama mama saya dididik begitu. Dibeliin baju tidur baru, celana dalam baru, segala macam baru. Tapi ketika saya didik anak saya ngerti firman Tuhan, enggak mesti. Yang paling penting adalah hari Paskah. Ketika Yesus mati buat kita, dia selamatkan kita, itu yang paling penting. Saya didik anak saya seperti itu. Sampai nanti kita menyambut Natal, kita mengerti Natal adalah jalan keselamatan. Janji penebusan yang pertama untuk Yesus lahir. Dan dia nanti lahir, hidup 33,5 tahun untuk mati bagi kita semua. Ada beberapa mitos lagi nih yang gak boleh makan bubur kalau Imlek. Katanya bubur makanan orang miskin. Kesian yang doyan bubur ya. Jadi kalau Xinjia jangan masak bubur gitu. Masak nasi beras sumo gitu. Supaya tahun depan berasnya sumo lagi gitu. Jangan sunmi gitu ya. Ya, itu mitos, sebetulnya itu mitos ya. Nah, jeruk, kebanjiran jeruk nih waktu Xinjia kemarin. Apalagi kalau dari keluarga suami saya datang mereka pasti bawa jeruk. Karena jeruk tuh lambang persatuan. Satu jeruk dalamnya kan bisa ada 10 itu ya, 10 keping gitu. Itu artinya melambangkan persatuan. Di dalam satu jeruk yang bulat itu, di dalam ada 10 atau 8 atau 9. Nah itu kita boleh makan, tapi nggak kudu gitu ya. Nah yang kita boleh ambil apa? Itu dari sedikit yang mitos-mitos yang kita harus tinggalkan gitu. Tapi ada yang baiknya yaitu
malam tahun baru kita kumpul keluarga. Atau hari pertama Imlek kumpul keluarga makan bersama. Ya kalau orang dari Sumatera Utara begitu ya. Saya senang tuh orang Sumatera Utara, dia kalau tanggal 1 Januari itu wow. Pulang kampung kumpul makan besar lah istilahnya begitu ya. Nah orang Chinese begitu. Nah itu hal yang baik boleh kita lakukan. Setiap malam Sincia adik-adik saya minimal ya. Adik saya, ensol saya dengan anaknya dengan cucunya semua kumpul di rumah saya. Gak mewah makannya sederhana tapi yang utamanya adalah kebersamaannya. Udah lama gak ketemu, Sincia ketemu ya. Udah lama kerja di luar negeri tapi Sincia bela-belain pulang. Itu gak dosa karena itulah momen yang indah di mana kita bisa reuni dengan keluarga-keluarga, keponakan, sepupu yang udah lama gak ketemu. Waktu Imlek ketemuan. Ya, yang kedua. Jadi ada dua spirit gitu maksud saya, ada dua hal yang positif. Yang kedua adalah kita berbagi. Ada ayatnya di dalam Yohanes 13 ayat 34 35. Yohanes 13 ayat 34 35. Kita baca yuk. Tiga empat tiga lima 1 2 3. Aku memberikan perintah baru ke Yohanes 13. Ayat 34 dan 35. 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita. Ribuan tahun yang lalu firman itu sudah dikatakan. Bahwa kita harus saling mengasihi baru kita itu murid Kristus. Mengasihi bukan waktu Imlek aja. Mengasihi terus. Bukan pada waktu hari raya lewat kita lupakan semuanya. Yang musuhan lagi. Terus yang salaman kyonghi udah mukanya asem dibuang gimana ke kanan ke kiri. Jangan ya. Jadi ada sebuah perintah. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu. Jadi prinsip kasih yang diajarkan Yesus supaya semua orang tahu bahwa kita adalah murid Kristus. Itu yang jadi berkat. Nah itu kita bisa dapatkan dalam momen Imlek. Ketika kita bertemu, kita berbagi cerita, kita ketawa, kita bercanda. Rasanya akrab dan enak banget suasananya. Kita udah berbagi kasih. Orang lihat ada kasih Kristus di dalam kita. Gak ada yang marah-marahan lagi. Ya. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kalau kita saling musuh-musuhan sama saudara. Apalagi bagaimana firman ini kita mau jalankan. Ini perintah loh. Ayat 34 kan. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Ini perintah. Orang gak ngelihat kasih Kristus di dalam kita. Kalau kita musuhan, kalau kita benci-bencian ya. Tetapi kalau kita saling mengasihi, orang akan tahu. Ya. Spirit yang kedua adalah kita berbagi kasih. Berbagi kasih, berbagi berkat lah istilahnya gitu ya. Ada itu di Kisah Para Rasul, tapi saya lupa Kisah Para Rasul berapa ya. Saya coba ingat-ingat ya. Kisah Para Rasul 20. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Satu lagi ayatnya. Kisah Rasul pasal 20 ayat 35. Nah, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sendiri. Sebab ia sendiri telah mengatakan sama-sama 2, 3. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Jadi Tuhan mengajarkan kita lebih berbahagia memberi. Artinya Tuhan menggerakkan kita untuk beri dulu. Jangan mikir begini melulu, mau terima angpau gitu ya. Sejak saya menjadi tua kayak begini senang juga sih banyak yang ngasih angpau karena udah tua. Tapi kita juga punya kewajiban, kita kasih angpau lah kepada anak-anak, kepada yang lebih muda, keponakan datang. Tuhan sudah mengajarkan kita bukan pada waktu Imlek. Tapi dia sudah memberikan perintah dan dia bilang lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebab ketika kita bisa memberi kepada orang yang lemah, orang yang membutuhkan, mata Tuhan tidak tidur. Dia lihat, dia yang balas berlipat kali ganda. Kalau saudara beri saya jeruk 5, besok aku pulangin 6. Impas, Tuhan gak berbuat lagi. Tapi ketika saudara beri saya jeruk 1 kotak, saya gak balas tapi saya berdoa, Tuhan engkaulah sumber segala berkat, engkau berkati orang yang udah nganter jeruk. Pasti Tuhan berkati lebih dari jeruk yang dia antar kepada saya. Percaya? Saya percaya banget itu. Setiap orang memberi kepada kita, kita doakan orang itu. Supaya dia makin diberkati, makin diberkati. Ketika dia diberkati, dia juga menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita diberkati, kita juga jadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya, firman Tuhan tidak saya panjangkan karena ada acara. Kita boleh merayakan Sinsia. Tapi ingat barongsai tidak boleh. Karena naga adalah lambang daripada setan. Yang lain-lain seperti baju merah is oke. Ada kue lapis oke. Ada jeruk oke. Sehat banyak vitamin C. Tapi ada beberapa mitos seperti nggak boleh nyapu. Saya pagi-pagi udah nyapu. Kan abis malam kumpul kan kotor ya. Nyapu aja malam mau nyapu udah ngantuk. Nah ada orang yang percaya tidak nyapu karena kalau nyapu rezekinya habis kesapu. Tapi kalau dia gak kerja, dia cuma duduk, apakah rezeki itu bisa datang? Rasul Paulus bilang kalau engkau tidak bekerja jangan makan. Selamat datang Pak Kaleb, Kiam His. Ibu Fortin. Ya, terus pagi-pagi bangun buka pintu selebar-lebarnya. Berkat datang masuk. Imlek tuh begitu. Tapi kalau dia gak kerja berkat dari mana gitu ya. Sumber segala berkat adalah siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dia yang punya segala dunia ini. Dia yang menggerakkan setiap orang untuk bekerja. Dari bekerja dapat upah. Upah itu untuk membiayai keluarga. Bukan buka pintu lebar-lebar terus saudara tidak bekerja nunggu aja di bawah pohon atau di tengah pintu. Gak bakal ada yang datang. Gak boleh ngepel, gak boleh keramas hari pertama itu. Aduh pusing deh ya kalau kita ngikutin gituan ya. Sebab gini ya, saya juga demen nih belajar tentang kebudayaan Cina kayak cengbeng. Nah tapi nanti saya gak ngomong hari ini. Kayak cengbeng gitu, kenapa orang bersihin kubur setahun sekali. Wah itu ceritanya bagus banget. Tapi lain kesempatan pas hari cengbeng. Kenapa makan bacang, kenapa hari ke-9 itu ada sembahyang tebu. Wah, terus orang pada pakai tebu sembahyangnya tuh. Itu ada semua ceritanya gitu ya. Tapi orang Cina itu memang pinter, akalnya panjang. Jadi dia ada satu kejadian, terus dia dengan kejadian itu dia mendapat sesuatu hikmat, lalu itu dijadikan kayak agama oleh mereka. Terus orang-orang terus ngikut, karena diikutin terus dilakukan, itu menjadi seperti agama. Sebetulnya bukan agama gitu ya. Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan.